Oke, selamat datang kembali di berkimia.com bersama saya, Bang Arya. Dan pada kesempatan kali ini, aku bakal membahas tentang C13 NMR spektroskopi, serta pengenalan dasar mengenai spektroskopi. Nah, langsung saja. Nah, jadi spektroskopi ini apa? Spektroskopi ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menentukan atau melakukan elusidasi struktur senyawa-senyawa organik. Nah, lalu spektroskopi NMR ini cara kerjanya bagaimana? Nah, jadi nucleic magnetic resonance atau NMR itu membuat kita bisa mendeteksi suatu inti atom dan mengatakan mengenai uh, jenis lingkungan inti atom tersebut yang ada dalam molekul. Nah, kalau misalnya NMR sendiri itu banyak jenisnya, ada C13, ada 1H, ada 19F, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu digunakan buat mendeteksi nuklei atau inti-inti atom yang sesuai dengan yang dapat dideteksi gitu. Jadi kalau misalnya karbon ya yang dideteksi ya karbonnya. Kalau hidrogen ya hidrogennya. Kalau misalnya fluorin ya fluorinnya gitu. Nah, lalu kok bisa digunakan NMR itu? Cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya itu adalah jadi begini. Suatu properti intrinsik suatu nuklei itu apa? Jadi basically nuklei dan elektron itu punya yang namanya spin gitu. Nah, aku gambar kayak gini. Nah, jadi spin itu kalau dalam keadaan bebas, dia bakal bergerak semaunya sendiri. Ada yang ke sini, ada yang ke depan sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, sedangkan kalau misalnya aku berikan medan magnet, maka nuklei tersebut dapat memiliki dua keadaan, yaitu keadaannya bisa ke bawah dan bisa ke atas gitu. Nah, kalau misalnya keadaan nukleinya itu ada ke bawah, keadaan spinnya itu ada ke bawah, maaf. Nah, maka gerakan dari spinnya itu adalah searah jarum jam ya, atau seperti ini, seperti aturan tangan kanan. Nah, sedangkan kalau misalnya arah nukleinya itu arah spinnya itu ada ke atas, maka gerakan spinnya ini adalah berlawanan arah dengan jarum jam gitu. Nah, gerakan goyang dumangnya si spin ini namanya adalah precession gitu ya. Nah, karena ada perbedaan arah ini, maka kita juga punya perbedaan energi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, yang state beta, keadaan beta, sama keadaan alfa. Nah, keadaan beta itu adalah yang spinnya ngadep ke bawah. Dan keadaan alfa adalah yang spinnya ngadep ke atas. Nah, ternyata dari sini, ini keadaan beta itu energinya lebih tinggi gitu. Karena perbedaan energinya itu adalah konstanta magnetogirik kali H bar, konstanta Planck dibagi 2pi, dikali besar dari medan magnet itu sendiri, B0 gitu. Nah, jadi perbedaan energi ini juga tergantung sama ini nilai dari ms-nya ini sendiri. Jadi kalau misalnya ms-nya sama dengan min/2, maka dia bakal spinnya ke bawah. Tapi kalau ms-nya sama dengan plus 1/2, maka spinnya bakal ke atas kayak gitu. Oke. Nah, lalu kenapa kok yang digunakan itu adalah 1H, 19F gitu. Terus yang digunakan lagi adalah apa? 13C. Kenapa kok kayak gitu? Nah, kalau misalnya
kita lihat kasusnya 13C. Kenapa kok bukan 12C gitu? Nah, 13C itu kan berarti elektronnya ada 6, protonnya ada 6. Lalu neutronnya ada 7. Nah, kalau misalnya protonnya itu jumlahnya genap, even, dan neutronnya itu jumlahnya adalah ganjil atau odd, maka nilai I-nya ini akan bernilai half integer, yaitu 1/2, 3/2, 5/2, seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat kasusnya 19F sendiri, sebentar, aku lihat dulu ya. 19F berarti 9 ya. 19. Nah, ini kan berarti elektronnya ada 9, protonnya ada 9. Nah, tapi neutronnya ada 10 gitu. Neutronnya ada 10. Nah, berarti kalau misalnya protonnya jumlahnya ganjil, odd, tapi neutronnya jumlahnya even, berarti I-nya itu adalah half integer gitu. Nah, karena I-nya itu half integer atau bilangan bulat dibagi 2, maka dia akhirnya bisa kedeteksi di dalam suatu interaksi magnetik, sehingga akhirnya bisa terdeteksi oleh itu apa namanya sistemnya. Oke. Nah, lalu kenapa kok nuklei yang berbeda-beda itu menyerap energi di frekuensi yang berbeda-beda juga? Nah, jadi intinya gini, setiap nukleus itu dikelilingi oleh elektron. Ini inti atomnya ya, ilustrasinya. Lalu di sekitarnya ini ada elektron. Nah, lalu kalau aku kasih medan magnet, magnetic field ya, maka elektron-elektron ini akan menghasilkan suatu arus listrik gitu. Nah, lalu arus listriknya itu akan menghasilkan suatu medan magnetnya itu sendiri gitu. Nah, akhirnya ini adalah yang namanya medan magnet terinduksi gitu. Jadi ini misalnya arusnya ngarah ke sini, lalu arus yang dihasilkan ini adalah yang melindungi nukleusnya itu. Bukan maksudnya itunya. Medan magnet yang dihasilkan itu adalah yang melindungi nukleusnya atau melakukan shielding pada nukleusnya gitu. Jadi artinya kalau misalnya elektronnya makin banyak yang ada di sekitar nukleus itu, maka arus yang dihasilkan makin banyak dan medan magnet yang diinduksikan bakal makin besar dong kayak gitu. Nah, lalu kita bakal mengukur seberapa besar shieldingnya itu ada. Nah, shieldingnya itu diukur sebagai berikut. Chemical shift ya, berarti frekuensi dalam hertz, frekuensi dari mesinnya itu, bukan maaf, ini frekuensi hertznya itu adalah frekuensi yang dimiliki oleh nuklei yang kita tinjau gitu. Lalu dikurangi frekuensi dari TMS. Nah, TMS ini adalah kalau bisa dibilang ya senyawa kalibrasi lah. Itu namanya tetramethyl silane. Jadi Si metil, 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 metil. Jadi kita hitungnya itu relatif terhadap frekuensi TMS-nya ini sendiri. Lalu yang di bawah ini bisa frekuensi mesin dalam megahertz atau frekuensi TMS juga. Karena kalau misalnya perbedaan frekuensi mesin dengan TMS-nya itu sedikit, maka boleh dikatakan bahwa perbedaannya itu boleh diabaikan. Jadi kita dapat nilai chemical shift-nya gitu. Oke. Nah, lalu kita bakal bicarain langsung ke daerah-daerah pada 13C NMR gitu. Nah, jadi 13C NMR itu secara generalnya kayak gini. Nah, kalau misalnya aku punya
karbon-karbon yang sifatnya jenuh atau saturated, maka frekuensinya itu ada di sekitar 0 sampai 50 gitu. Contohnya ya, contohnya misalnya aku punya ini R, C, R, R, terus di sini aku punya BR gitu. Terus aku nemu chemical shift-nya ini ada di sekitar 25 gitu. 25 ppm. Nah, kalau misalnya di sekitar 25 ppm berarti ya artinya dia konsisten dengan data yang ada di sini karena ini kan nggak ada ikatan rangkapnya. Jadi sifatnya jenuh dong. Berarti dia di antara 0 sampai 50. Nah, sedangkan kalau misalnya di sampingnya ada oksigen, contohnya ether ya, ether gitu, maka dia bakal berada di sekitar 50 sampai 100 gitu. Nah, lalu kalau misalnya tidak jenuh, berarti di 100 sampai 150. Contohnya kalau misalnya di benzena ini 128,5 ya, atau 125 sampai 128,5 gitu. Nah, lalu kalau misalnya di sampingnya oksigen, berarti chemical shift-nya itu ada di sekitar 200 gitu. 150 sampai 200. Jadi kalau misalnya ester atau amida itu 170. Karboksilat itu 180. Kan strukturnya kayak gini. Terus kalau ester kayak gini. Nah, terus kalau misalnya selain ini, ada beberapa patokan-patokan yang harus kalian pahamin itu. Yaitu patokan ether gitu. Nah, ether itu kan berada di samping oksigen. Nah, maka chemical shift dari O-metil ini sendiri adalah 50 sampai 60. Jadi nah, lalu kalau misalnya OCH2 H-nya hilang 1, maka dia bakal naik sedikit, naik 10 ppm gitu. Nah, kalau OCH terus R-nya hilang 1 lagi, maka dia bakal naik 10 ppm lagi, jadi 70 sampai 80. Nah, lalu ester dan amida dia berada di sekitar 170. Jadi ester dan amida ini sifatnya kayak ya ada kedekatan lah gitu. Kadang amida di bawah, kadang amida di atas. Ya, tapi ya di sekitar 170 gitu. Nah, sedangkan kalau karboksilat dia chemical shift-nya naik sedikit jadi 180. Nah, lalu kalau misalnya udah keton dan aldehid, nah keton dan aldehid ini sendiri udah di sekitar 200-an gitu. Ya, kadang ada beberapa kasus di mana keton chemical shift-nya itu lebih tinggi, namun ada beberapa kasus juga bahwa amidanya lebih tinggi juga. Tapi ya secara konsisten kalau misalnya kita lihat mengenai apa nih? Mengenai keelektrofilikan karbonnya, kita bakal berkesimpulan bahwa aldehida itu harusnya in general secara overall gitu lebih tinggi gitu. Nah, lalu kalau misalnya benzena itu ada di sekitar 125 ppm. Nah, terus kita juga harus tahu nih ada istilah-istilah yang namanya sering dikenal gitu di NMR. Itu kalau misalnya makin ke kiri, berarti chemical shift-nya itu makin gede. Dan kalau chemical shift-nya makin gede, maka field yang dihasilkan oleh nukleus itu, oleh arus yang tadi dikatakan, itu field-nya makin sedikit. Nah, kalau misalnya makin ke kanan, berarti field-nya makin gede. Gitu. Nah, kalau misalnya ppm-nya makin gede, berarti frekuensinya sesuai persamaan yang tadi, itu makin tinggi. Sedangkan kalau misalnya ppm-nya makin rendah, berarti frekuensinya makin rendah juga. Nah, sama kalau misalnya shielding-nya kita lihat, kalau misalnya frekuensinya makin tinggi dan chemical shape-nya makin gede, maka dia itu makin di-shielded. Sedangkan kalau misalnya shielding-nya makin gede, maka chemical shape-nya makin kecil. Oke, nah ini contohnya. Karbonil. Kita lihat di sini, ester di sini 170,2,
karboksilat ini sekitar 176,8, jadi nggak terlalu jauh ya dari estimasi kita gitu. Nah, lalu di sini kita punya keton 206,4, terus kita punya aldehida ini 199,9, terus aku punya amida di sini ya sekitar 170,5, dan kalau misalnya nggak ada metilnya berarti chemical shift-nya bakal makin gede gitu. Jadi 174-an. Nah, perlu diketahui bahwa data yang saya ambil dari sini ini merupakan data aplikasi ChemDraw ya. Jadi kalau misalnya terjadi ketidakakuratan ya ini menunjukkan bahwa aplikasinya berarti nggak terlalu bisa diandalkan gitu. Kalau misalnya untuk memprediksi region-regionnya ini. Karena kan mungkin saja ya kalau misalnya dalam kimia itu kayak terdapat perbedaan sekitar 10 ppm gitu, lalu terjadi kayak perbedaan-perbedaan karena faktor kalkulasi, dan ya kalau misalnya kita pakai aplikasi, ini kan aplikasi itu selalu berdasarkan kalkulasi kasar ya, nggak mempertimbangkan efek-efek yang lain gitu. Nah, makanya sangat mungkin terjadi kesalahan kayak gitu dalam penggunaan dan menentukan chemical shift-nya gitu. Terutama apalagi kalau misalnya aplikasi-aplikasi komputasi yang digunakan untuk menentukan energi dan kestabilan suatu molekul gitu. Nah, lalu ini region aromatik. Nah, kita lihat di sini kalau ini ada fenol. Nah, ini mungkin bukan estimasi yang 100% akurat kembali lagi, namun kita bisa memprediksi gitu bahwa region yang mana yang paling banyak elektronnya dan paling mungkin dilakukan substitusi elektrofilik sama yang paling tidak mungkin gitu. Nah, kita lihat di sini yang 158,5 ini kan dia berikatan sama OH, berarti jumlah elektron yang mengelilingi karbon yang ini makin sedikit gitu. Terus yang 115,9 ini berada di sampingnya, berarti jumlah elektron yang mengelilingi karbon itu makin banyak gitu. Tapi kita lihat lagi di sampingnya di sini 130,1 berarti elektronnya makin sedikit, dan 121,3 berarti elektronnya makin banyak kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, kita dari sini bisa mengambil kesimpulan bahwa serangan elektrofilik itu paling mungkin dilakukan di posisi orto dan para gitu. Karena jumlah elektron di sininya itu makin banyak, dan sehingga dia makin bisa menyerang ke elektrofilnya gitu. Dan data ini sangat-sangat konsisten dengan apa yang kita observasi. Nah, kalau misalnya nitrobenzena, ini kan kita tahu ya, ini pengarah meta. Pengarah meta berarti kita lihat yang jumlah elektronnya paling banyak yang mana. Nah, ternyata dalam kasus ini chemical shift ini tidak cukup berkorelasi gitu. Karena walaupun yang di sini elektronnya jumlahnya makin sedikit, namun ternyata serangan elektrofilik ini mungkin terjadi di sini. Dan kenapa kok bisa kayak gini? Karena kita harus mempertimbangkan juga selain efek dari jumlah elektron yang paling lebih banyak di sekitar sini, kita harus memperhatikan juga efek dari induktifnya gugus ini serta efek dari konjugasinya gugus ini gitu. Jadi walaupun secara teoritis ini yang di sini ini uh, lebih sedikit shift-nya dan shielding-nya lebih banyak, namun ternyata reaksi masih mungkin terjadi di sini. Nah, kalau misalnya yang ada di sini, kita lihat, ini kita punya toluena atau metilbenzena ya. Nah, kalau misalnya keelektronegatifan gugusnya yang ada di sini, ini nggak beda jauh dengan yang ada di benzena, maka dia berarti bakal nggak terlalu menentukan gitu di chemical shift-nya gitu. Karena yang atas ini makin tinggi, terus makin bawah makin rendah, terus makin bawah makin rendah gitu.
Jadi kalau misalnya kasus-kasus yang pengarahnya nggak terlalu kuat ini kita juga nggak bisa memprediksi dengan akurat gitu. Nah, lalu apa dong yang bisa kita prediksi dengan kuat? Kita bisa memprediksi dengan benar ini yang ini pengarah ortometa yang pengarah ortopara, maaf, pengarah ortopara yang sifatnya kuat gitu seperti fenol dan uh, anisol ya. Oke, karena ini kita lihat di sini metoksibenzena atau namanya 114 dan 121 seperti itu. Jadi makin mungkin diserangnya yang di orto sama para. Gitu. Oke, kita ke kasus pertama. Kasus pertama ini kita punya heksanadioat, asam heksanadioat. Nah, lalu di sini kita punya 4 puncak. Yang pertama di 20, terus di sekitar berapa ini? 30 lebih sedikit ya, 31, 32 mungkin. Terus kita punya di sekitar 40. Nah, regionnya ini kan berarti di antara 0 sampai 50. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa semua region ini adalah dari karbon yang tidak jenuh, yang tidak jenuh, maaf. Jadi karbon yang jenuh seperti itu. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, berarti yang 30 itu adalah yang ini. Lalu ada juga karbon yang ini. Lalu yang 180 itu yang mana? Yang 180 itu adalah yang ini. Dan yang ini juga ya. Karena kalau misalnya kita lihat ini molekulnya simetris ya. Ini berarti kan 1, 2, 3. Lalu nih 1, 2, 3. Jadi secara teoritis harusnya kita cuma punya 3 peak. Berarti kita bisa simpulkan yang 40 ini kemungkinan adalah dari pelarut. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan eksperimen NMR, kan ini biasanya kan kita bisa masukin pakai pelarutnya kan contohnya CHCl3 ya. Nah, bisa saja peak yang di 40 ini yang lumayan tinggi shift-nya ini adalah dari CHCl3. Karena kenapa? Karena di sini sifatnya cukup elektronegatif dan uh, belum mencapai 50 gitu. Oke. Nah, kalau misalnya yang di sini heptan 2 on, ini peak-nya udah mulai macam-macam ini. Tapi kita kalau misalnya ngelihat peak yang udah macam-macam ini dan di sekitar kurang dari 50 berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini sebenarnya adalah karbon yang jenuh semua gitu. Nah, lalu kalau misalnya yang 210, 209 lah ini. 209 ini dari mana? Dari ketonnya ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa kalau misalnya kita cuma mengandalkan data 13 CNMR, kita nggak bisa melihat keadaan-keadaan proton-proton yang lainnya atau contohnya proton H gitu. Maka kita harus menggunakan kombinasi gitu antara C13 dan HNMR untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, lalu kasus kedua. Kasus kedua, aku punya C15H24O atau BHT ya ini. Nah, kita kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah suatu bidang simetri. Bidang simetri. Nah, lalu kita lihat ada peak-peak di antara 150, lalu 138-an, dan 129 gitu. Ini berapa? 150, 151 lah ya. Terus ini 138, 129. Nah, lalu kita bisa simpulkan dengan cepat bahwa ini semua ini adalah dari benzenanya gitu.
karena benzena sekali lagi sekitar 128,5 ya tadi base-nya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari sini kita punya sekitar, kalau misalnya kita abaikan coupling-coupling yang seperti ini, kita punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 signal ya. 7 sinyal. Berarti ini konsisten dengan senyawa kita. Karena kenapa? Karena contohnya kita lihat nih, benzenanya udah punya 1, 2, 3, 4. 4 sinyal. Lalu sinyal kelimanya adalah dari metil. Sinyal keenamnya adalah dari atom pusatnya terbutil. Lalu sinyal ketujuhnya adalah dari semua uh, semua atom C di tet butil ini yang identik gitu. Jadi karena ini rotasinya bebas, maka uh, chemical shift-nya bakal sama semua pada lingkungan kimia yang sama gitu. Yaitu di yang paling gede ini. Oke. Sekarang kita lihat lagi kalau di 13C NMR spektrum. Nah, kalau di paracetamol yang ini, kita lihat lagi sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya kan ada di sini. Maaf, ada di sini. Jadi tentu saja kita bakal punya dua sinyal di 120 yang intensitasnya sama gitu. Walaupun tidak ekuivalen karena yang satu kan dekat N, yang satu kan dekat OH. Jadi berbeda tempat gitu. Tapi intinya dapatlah di situ. Karena 180 ini jelas dari, di 170 ini jelas dari gugus amida yang ada di sini. Lalu di 150 ini, di 150 ke 160 ini adalah yang dekat dengan OH, dan yang di 130 lebih sedikit ini adalah yang dekat dengan N. Oke, lalu untuk case 3, nah untuk molekul yang seperti ini, yang keadaannya bridge seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggambarnya seperti ini. Karena enggak, kita harus menggambarnya dalam ruang 3 dimensi gitu. Nah, yang satu kayak gini, yang satu metilnya ke belakang, lalu yang satu metilnya ke depan. Nah, oke, setelah kita lihat di sini, maka kita dapat melihat bahwa kedua metil yang ada di sini ini sifatnya chemically equivalent. Karena kenapa? Karena yang satu ngadep ke depan, yang satu ngadep ke belakang. Jadi kalau misalnya kita ambil bidang simetrinya di sini, nggak ada perbedaan lingkungan gitu. Nah, kecuali kalau misalnya ada suatu atom yang kiral. Contohnya kalau misalnya ininya direduksi ya, ininya direduksi jadi seperti ini. Nah, lalu ini 1, 2, 3. Lalu berarti di sininya metilnya yang satu bakal berdekatan dengan OH, dan metilnya yang satu lagi bakal berjauhan dengan OH. Jadi bakal terkena imbasnya H. Nah, imbas yang dihasilkan di kedua ini kan beda. Nah, maka kemungkinan besar metil yang ini dan ini bakal berbeda shift dengan nggak terlalu signifikan sih, tapi bakal berbeda gitu shiftnya. Nah, kembali lagi kita lihat yang 208 ini adalah yang keton, dan di semua region lainnya ini berada di sekitar 0 sampai 50 ppm. Berarti tidak ada yang tak jenuh gitu, jenuh semua. Oke, kalau begitu terima kasih karena sudah melihat videonya.
Kita akan melanjutkan lagi di sesi selanjutnya dengan membahas 1H NMR. Terima kasih semuanya.